Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film dupa-dupaan berjudul Bulletproof Monk yang dirilis pada tahun 2003. Jadi film ini mengisahkan sesosok master kungfu yang memulai misinya menemukan anak didik yang pantas untuk menggantikan tugasnya melindungi sebuah pusaka kuno yang menyimpan kekuatan luar biasa. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Semuanya berawal pada tahun 1943 di Tibet. Terlihat seorang bisu muda sedang berlatih bersama gurunya. Kemampuan berkelahinya pun tidak kaleng-kaleng, sehingga membuat sang guru memberinya tugas penting. Selain keahliannya dalam bela diri, biksu muda itu juga memenuhi 3 ramalan yang menandakan kalau ia pantas untuk menggantikan sang guru. Tugas penting itu adalah menjaga gulungan tertinggi. Tentunya itu bukan gulungan biasa maupun dadar gulung, melainkan sebuah gulungan yang membuat siapapun pembacanya bisa menjadi kuat, awet muda, dan kebal terhadap cedera. Akan tetapi tentunya gulungan itu bisa berakhir bencana jika berada di tangan yang salah ataupun manusia biasa seperti admin YND ini. Maka dari itu, sang guru mempercayakan bisu muda ini sebagai pengganti untuk menjaga gulungan tertinggi. Sang guru kemudian menyalurkan energi kekuatannya dan mengingatkan si bisu muda agar menemukan penggantinya sendiri di masa depan untuk meneruskan gulungan tersebut. Namun, tak lama kemudian, kuil mereka diserang oleh tentara Jerman Nazi yang dipimpin oleh Kolonel Struckers. Semua biksu lalu dibunuh dengan senapan mereka, sedangkan biksu muda melawan Kolonel Strucker. Serangan yang dilakukan oleh Strucker tentunya karena mereka mengincar gulungan sakti itu. Beberapa kali tembakan lalu dilepaskan, namun bisu muda berhasil menghindar sampai akhirnya ia melarikan diri dengan cara terjun dari atas tebing. 60 tahun kemudian, kayaknya sih gitu, terlihat seorang pencopet handal bernama Carr melancarkan aksinya di sekitar stasiun bawah tanah. Ia sengaja menabrak orang di kerumunan dan diam-diam mengambil dompet mereka. Karena ulahnya itulah, Carr pun diburu oleh para polisi. Di sebelah sana, bisu muda yang berada di sekitar situ juga dikejar-kejar oleh beberapa pria yang diyakini sebagai pesuruh Kolonel Strucker. Bisu muda itu maupun Carr lalu bertabrakan hingga membuat seorang gadis kecil jatuh ke jalur kereta. Keduanya pun dengan sigap menolong gadis tersebut. Setelah Carr dan bisu itu sedikit mengobrol, Carr diam-diam mengambil gulungan si bisu sebelum akhirnya ia kabur. Tapi belum sempat melangkah jauh, Carr dibawa oleh sekelompok geng dan kemudian dipukuli. Hal itu karena Carr mencopet di wilayah mereka. Sekelompok preman itu lalu mencoba mengambil apa yang sudah Carr dapatkan, tapi mereka cuma menemukan sebuah gulungan dan kemudian membuangnya. Salah satu dari mereka yang bernama Jet lalu muncul untuk adu jotos dengan Carr. Tapi di tengah duelnya itu, Carr lagi-lagi mencuri kalung milik Jet. Sampai akhirnya, Mr. Fantastis yang merupakan pemimpin geng pun turun tangan dan mengajak Carr untuk duel. Namun, Jet langsung menghentikannya sebelum memakan korban banyak. Sementara itu, si biksu yang dari tadi diam-diam mengikuti Carr lalu kembali mengungut gulungan tadi dan terus mengikuti kemana perginya Carr. Biksu tersebut memuji keterampilan Carr dalam berkelahi dan berpikir kalau Carr ini memiliki potensi untuk menjadi wirausaha, penerusnya. Hal ini dikarenakan Carr sudah memenuhi salah satu ramalan, yaitu membantu orang asing yang tak lain gadis kecil yang terjatuh di rel tadi.
Keesokan harinya, Jet menghadiri pameran di Museum Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh cucu dari Stucker, yaitu Naina. Pamerannya itu sengaja dibuat untuk memploroti usaha kakeknya yang masih mencari gulungan tertinggi. Hey, excuse me, sir. Di samping itu, biksu muda menceramahi Carl yang masih saja mencopet di jalanan. Lalu tak lama kemudian, muncullah Jet yang menegur Carl karena kemarin diam-diam mengambil kalung Jet. Akan tetapi, pertemuan mereka terganggu karena munculnya para bodyguard Stucker mengejar si biksu. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran di tengah perkotaan. Langkah lincah si biksu saat menghindari para musuh pun membuat Carl terkesan. Biksu itu lalu membawa Carl untuk bersembunyi di Binatu Asia. Keduanya bersembunyi di ruang bawah tanah yang ternyata di dalamnya menampung sekelompok biksu. Di situ, si biksu bertemu dengan kenalannya yang bernama Tenzin. Cerita gulungan tinggi saat 60 tahun yang lalu tentunya tak asing di telinga para biksu. Itulah mengapa Tenzin menawarkan beberapa muridnya yang cukup kuat untuk menjadi penerus penjaga gulungan. Namun, si biksu menolaknya secara halus dengan menjelaskan kalau untuk menjadi penerusnya, maka kau harus memenuhi 3 syarat yang sesuai dengan ramalannya. Sementara itu, Jet pergi ke tempat tinggal Carl untuk meminta kembali kalungnya. Akan tetapi di sana, Jet cuma bertemu dengan bosnya yang bernama Mr. Kojima. Jadi, Jet pun meninggalkan secercik kertas yang berisi alamat rumahnya agar secepat mungkin Carl bisa menemuinya. Di sisi lain, si biksu membawa Carl ke gedung kosong untuk menunjukkan beberapa teknik bela diri dan mengajarinya. Tapi di tengah itu, orang-orang pesuruh Stucker kembali muncul menggunakan helikopter dan melakukan serangan ke mereka. Keduanya pun langsung lari ke atap gedung. Si biksu lalu menitipkan tas berisi gulungan itu ke Carl dan memintanya agar tak menghilangkannya. Dengan kemampuan bela dirinya, Carl menjatuhkan para musuh satu persatu, sedang si biksu melompat ke helikopter untuk menaklukkan orang-orang di dalamnya. Karena kekacauan itu, senjata mereka mulai menembakkan peluru ke segala arah hingga mengenai antena. Disitulah kaki Carl tersangkut kabel antena dan hampir jatuh dari gedung. Untungnya, si biksu langsung lompat dari helikopter dan menolong Carl. Namun sayangnya, gulungan itu terjatuh kemudian diambil oleh Naina. Naina serta ante-antenya pun langsung pergi dan menyerahkan gulungan itu ke Stucker. Tapi siapa sangka, Stucker yang sudah bersemangat membaca gulungan itu malah tercengang setelah melihat isi dari gulungan bukanlah kalimat mantra, melainkan bahan-bahan untuk membuat mie ayam. Stucker pun mengamuk dan meminta Naina untuk membawa Carl maupun si biksu ke hadapannya. Singkat cerita, saat Naina sampai di tempat Carl, ia hanya bertemu dengan Mr. Kojima yang menolak mengatakan keberadaan Carl. Jadi mau tak mau, Naina pun membunuh Mr. Kojima. Biksu lalu mulai bercerita tentang kejadian 60 tahun yang lalu, di mana Stucker mengincar gulungan itu dengan tujuan menciptakan dunia sesuai keinginannya. Dan jika Stucker berhasil memiliki kekuatan gulungan itu, ia berencana memusnahkan ras maupun keyakinan yang dianggapnya rendah. Setelah kejadian 60 tahun yang lalu itulah, Stucker terus mengejar si biksu hingga sekarang. Jadi biksu pun menyimpan isi gulungan itu di tempat yang aman, yaitu menulisnya di tubuhnya sendiri. Saat biksu dan Carl sampai di rumah, mereka terkejut melihat Mr. Kojima sudah tak bernyawa. Si biksu pun menyesal karena sudah memperlibatkan Carl dalam masalahnya hingga membuat Mr. Kojima terbunuh. Biksu lalu menyuruh Carl agar pergi sejauh mungkin dan sudah menjadi tanggung jawab biksu untuk melawan Stucker sendirian.
Namun, Kar merenungi semuanya dan memilih ikut bergabung dengan si biksu. Kar lalu pergi mencari biksu ke Binata Asia dan menjelaskan keinginannya membantu biksu melawan Strucker. Di tengah percakapan itu, Naina beserta anak-anaknya muncul menyerang tempat persembunyian mereka. Jadi, biksu dan Kar pun kabur lewat pintu rahasia. Sedangkan di sisi lain, Tenshin memilih berkhianat dengan menunjukkan ke Naina kemana biksu dan Kar kabur. Hal itu karena Tenshin berpikir kalau Strucker mau berbagi kekuatan gulungan tertinggi. Naina dan beberapa anta-antanya pun mengejar biksu serta Kar, sedangkan sebagiannya lagi membawa para biksu ke fasilitas Strucker. Di sana, para biksu yang tak mau memberi informasi tentang gulungan tertinggi akan langsung disisa. Di samping itu, Kar yang sudah menerima alamat Jet langsung pergi ke rumahnya untuk meminta bantuan. Tapi, saat sampai di sana, Kar cukup terkejut melihat rumah Jet yang besar dan fakta kalau Jet merupakan anak dari mafia Rusia yang saat ini sedang dipenjara. Si biksu yang melihat takdir pertemuan Kar dan Jet pun berpikir kalau itu menjadi tanda kedua ramalan mulia, yaitu bertarung demi cinta. Di waktu yang sama, Naina muncul sambil melemparkan bom ke arah mereka, kemudian menembakkan bius ke biksu dan membawanya ke depan Strucker. Sementara Jet memilih untuk ikut serta membantu biksu bersama Kar. Jet lalu memperlihatkan mobil anti pelurunya dan beberapa senjata serta bom koleksi milik ayahnya. Sementara itu, Naina men-scan tato mantra yang ada di tubuh biksu untuk nantinya dibaca oleh kakeknya. Setelah Strucker membaca bait pertama gulungan tertinggi, ia berubah menjadi kembali muda. Tapi tentunya si biksu tak membiarkan Strucker mengambil semua kekuatannya. Karena bait terakhir mantra itu hanya biksulah yang menghafalnya. Strucker pun sewot dan memukul si biksu beberapa kali sampai ia pingsan. Di samping itu, mobil anti peluru datang mengalihkan perhatian para anak buah Strucker. Tapi saat dilihat, di dalamnya hanya ada patung yang sudah dilengkapi dengan bom. Selang beberapa detik, mobil itu pun meledak dan menjatuhkan beberapa anak buah Strucker. Sedangkan Jet dan Kar menginap masuk melalui saluran air. Namun di waktu yang sama, Strucker mengaktifkan saluran airnya sehingga membuat Kar hanyut dan terpisah dari Jet. Setelah Jet keluar dari saluran air, ia langsung dihadapkan dengan Naina, membuat keduanya langsung adu jotos. Tak lama kemudian, Kar kembali muncul dengan tubuhnya yang basah dan melawan Strucker. Tapi, kini kekuatan Strucker yang semakin kuat mampu melemparkan Kar sampai terpental jauh. Si biksu yang refleks menangkap Kar pun ikut terpental sampai keduanya masuk ke dalam lift. Saat mereka baru saja membuka lift, Strucker muncul di depan mereka dan kembali melempar Kar. Kar pun kembali menghadapi Strucker, namun Strucker dengan mudahnya melemparkan Kar dan membuat Kar ketiban reruntuhan. Melihat muridnya dikalahkan begitu saja, biksu pun tak tinggal diam. Ia menunjukkan keahlian bela dirinya melawan Strucker menggunakan besi. Sampai akhirnya, Strucker hampir saja menjatuhkan si biksu dari papan iklan. Sebelum akhirnya, Kar kembali sadar dan menyerang Strucker dari belakang. Tetapi, Strucker mampu membalikan keadaan dengan mencekik Kar sekuat mungkin dan berniat untuk menjatuhkannya. Sebelum itu, Strucker mengajak biksu bernegosiasi. Ia akan melepaskan Kar jika biksu bersedia memberi bait terakhir dari gulungan tertinggi. Namun si biksu tak menjawabnya dan malah meyakinkan Kar kalau ia mampu mengalahkan Strucker. Mendengar ucapan gurunya itu, Kar pun memukul wajah Strucker membuatnya hampir terjatuh. Akan tapi, biksu dengan cepat mengambil besi untuk menolong Strucker dan memberinya kesempatan terakhir.
Tetapi tangan Stuker merosot dan ia jatuh di antara kabel-kabel listrik. Kini mereka kembali berkumpul dengan biksu yang lain. Si biksu kemudian menunjukkan Carl sebagai penerusnya yang akan menjaga gulungan tertinggi. Hal itu karena Carl sudah membantu membebaskan mereka dari Stuker dan menunjukkan kalau itu syarat ketiga dalam ramalan mulia. Biksu lalu memindahkan kekuatannya ke Carl sehingga membuat si biksu kembali ke tubuh aslinya yang tua. Tapi ternyata masalah mereka belum usai karena terlihat kalau Stuker masih hidup. Saat Stuker melepaskan tembakannya ke arah mereka, Carl menunjukkan kemampuannya dengan menendang Stuker hingga terkena patung. Tak sampai di situ, patung itu pun jatuh tepat di atas Stuker dan berakhir mengakhirinya. Tapi tanpa disadari, tembakannya dilemparkan oleh Stuker mengenai Jet hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang tak lama, Jet kembali sadar karena ternyata ia juga mendapat kekuatan gulungan tertinggi. Seperti layaknya Carl, Jet juga memenuhi 3 ramalan mulia dan kekuatan itu juga ditransfer ke tubuh Jet. Carl dan Jet yang kini menjadi pasangan pun resmi dijadikan penjaga gulungan tertinggi. Di keesokan harinya, biksu menemui mereka berdua untuk memberikan bait terakhir dan menganggap kalau pasangan itu tak bisa dipisahkan. Jet dan Carl pun mengucapkan selamat berlibur ke biksu karena kini sudah pensiun dari tugasnya. Sedangkan kedua pasangan itu melanjutkan tugas pentingnya tersebut. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Bulletproof Monk. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.